Cerita kali ini tentang kontrakan berhantu. Disclaimer, cerita ini hanya fiktif dan karangan imajinasi penulis jika ada kesamaan nama dan tempat itu hanya kebetulan. Aku menempati kontrakanku yang baru di kawasan sekitar kota dekat kampusku. Biaya per bulannya agak sedikit mahal. Ya tentu saja, karena dekat dengan kampus. Ruangannya nyaman untuk ditempati untuk mahasiswa. Ruangan itu dicat biru dongkar. Kamar itu berukuran 3 x 5 meter persegi. Ada satu tempat tidur beserta bantal guling, satu lemari kayu, satu set meja belajar, dan juga tentu saja ada kamar mandi. Aku segera menata baju-bajuku, perlengkapanku, memasang spray untuk tempat tidur, meletakkan buku-bukuku di rak meja belajar. Setelah selesai aku istirahat sebentar sambil membuka laptopku dan menyalakan musik kesukaanku. Tidak lama kemudian aku tertidur. Sesaat setelah aku tertidur aku melihat ada orang yang berjalan masuk ke kamarku, menuju kamar mandi. Aku tidak melihat wajahnya. Dia memakai baju berwarna serba putih, kulitnya putih sekali. Saat aku terjaga kemudian aku bangun. Aku kemudian menuju kamar mandi untuk melihat orang tadi. "Hei, siapa yang di dalam?" kataku sedikit berteriak. Tidak ada jawaban. "Hei, siapa yang di dalam?" kataku agak sedikit marah karena ada orang yang tanpa izin memasuki kamarku. Tidak ada jawaban lagi. Kali ini terdengar suara keran menyala. "Aku akan mendobrak pintu ini jika kau tidak menjawab," kataku sambil berusaha membuka pintu yang terkunci. Kali ini aku benar-benar akan mendobrak pintu. Entah yang di dalam laki-laki atau perempuan, aku tak peduli. Aku sudah merasa jengkel sekarang dan ku dobrak. Pintu kamar mandi berhasil aku buka. Tapi aneh, tidak ada siapa-siapa di dalam. Kemana orang tadi pergi? Di sini tidak ada jalan keluar selain pintu ini. Apa aku yang salah terhadap pandanganku? Nggak salah kok. Keran juga menyala seperti habis dipakai. Lalu siapa orang tadi? Kemana orang itu pergi? Sesaat angin berhembus pelan menyapu bulu kuduku hingga berdiri. Aku merasa takut. Apa yang terjadi di sini? Mas, lihat orang masuk ke sini gak? Pakai baju serba putih, kulitnya putih banget, tanyaku pada penghuni kontrakan yang lain. Gak kok, semuanya tadi pada tidur siang. Gak ada yang keluar kamar atau berjalan di sekitar sini, apalagi masuk kamarmu. Kita gak lagi ngelamun. Ada apa? Gak apa-apa kok mas, kataku sekarang benar-benar takut. Sambil berusaha melupakan kejadian tadi, kuputuskan Farhan sahabatku untuk datang menemaniku sekarang. Lo kenapa sih kok murung gitu? Tanya Farhan. Gue mau cerita sesuatu sama lo, kataku sambil duduk di tempat tidur. Lo mau cerita apa? Jawab Farhan. Kemudian aku menceritakan semua kejadian tadi. Setelah selesai, wajah Farhan tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Kemudian dia tertawa ringan dan mencubit pipiku. Ilham, lo tuh ada-ada aja. Mungkin lo lagi kecapekan kali. Makanya jadi kayak gini, kata Farhan. Tapi kerannya beneran nyala kok. Kayak habis dipakai, jawabku yang tidak setuju dengan pendapat Farhan. Udahlah lo tenang aja. Masa ada setan di siang bolong? Aku tersenyum kecut. Perkataan Farhan memang ada benarnya. Aku merasa sedikit lebih tenang dan lega. Setelah itu aku dan Farhan memutuskan untuk berjalan-jalan di pusat kota. Benar-benar membuatku melupakan kejadian di kontrakan itu. Malam harinya, badanku terasa capek sekali. Aku kemudian mandi untuk menyegarkan badanku dan mengirimkan email kepada saudaraku. Kabarnya di sana. Karena lelah, aku putuskan untuk tidur. Aku mengunci pintu kamarku supaya tidak ada orang yang masuk. Jendela di kamarku kubiarkan terbuka karena udara malam itu sedikit panas. Malam itu kejadian tadi terulang. Antara masih bermimpi atau sudah terbangun, aku kembali melihat orang yang berpakaian serba putih memasuki kamar mandiku. Dan bedanya sekarang orang itu berlumuran darah. Aku takut, sangat takut. Aku tidak berani membuka mata. Aku putuskan tetap terpejam sambil berdoa. Pagi harinya aku berniat akan menanyakan hal ini kepada yang punya kontrakan. Aku sudah tidak tahan terhadap semua ini. Ketakutanku tidak dapat disembunyikan. Atau jika perlu aku akan pindah kontrakan yang lebih baik, jauh dari kesan menyeramkan.
Aku juga bertanya-tanya dari mana orang yang berpakaian serba putih kemarin masuk. Pintu kan sudah aku kunci, masa lewat jendela? Jelas tidak mungkin, karena tidak akan cukup jika dilewati orang. Atau jangan-jangan dia bukan orang melainkan? Ketakutanku makin bertambah. Aku bergegas menuju tempat yang punya kontrakan berada. Sesampai di sana aku disambut ramah oleh yang punya kontrakan. Ada apa, Ham? Kamu mau bayar kontrakan? Kata bapak yang punya kontrakan sedikit bercanda. Pak, saya mau menceritakan sesuatu. Kataku serius. Cerita apa? Jika tentang hal-hal bodoh bapak tidak ada waktu. Kau lihat kan bapak lagi sibuk. Tapi aku minta waktu sebentar, Pak. Ini akan sangat membantuku. Baiklah, apa yang ingin kau ceritakan? Aku kemudian menceritakan semua kejadian menyeramkan yang aku alami kemarin. Setelah selesai raut, wajah si bapak berubah. Rautnya menunjukkan keseriusan. Tidak seperti dugaanku, dia akan tertawa. Mungkin yang kamu lihat adalah Maimunah, ujar bapak. Siapa itu Maimunah? Bapak itu menghembuskan nafas panjang. 8 tahun yang lalu Maimunah mati di kontrakan ini. Diduga dia bunuh diri karena depresi, karena ditinggal kekasihnya yang telah meninggal. Dia anak yang cantik. Dia melukai dirinya dengan pisau. Dia mengalami pendarahan hebat. Hingga dia kemudian ditemukan mati menggenaskan di kamar mandi. Hingga sampai sekarang orang yang menempati kamar itu selalu diperlihatkan sosok Maimunah sedang berjalan di kamar mandi. Hingga belum 2 hari menempati kamar itu, orang yang menempati sudah angkat kaki dari kamar itu. Tidak tahan, pernah juga ada orang yang diperlihatkan sosok Maimunah yang berlumuran darah dan menyeramkan. Setelah bapak itu selesai bercerita, aku benar-benar kaget sekaligus syak. Aku berjanji akan pindah kontrakan itu besok paginya. Aku sudah tidak tahan. Malam harinya aku masih tidur di kontrakan itu. Rasanya tidak bisa memejamkan mata mengingat kejadian tadi. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sepi sekali suasana di luar. Mungkin penghuni kontrakan yang lainnya sudah tertidur. Hawa dingin tiba-tiba menyergapku. Hembusan angin dari jendela membuatku menggigil. Kututup jendela itu dan kutarik selimutku supaya membuatku hangat. Aku berusaha memejamkan mataku. Setelah 3 minggu kejadian itu, hidupku terasa tenang. Tidak ada gangguan dari makhluk halus lagi. Aku sudah melupakan kejadian itu. Mungkin alam sana sudah tenang. Tetapi suatu ketika pada malam hari, saat aku sedang tertidur, aku terjaga lagi. Aku melihat bayangan. Maimunah tersenyum ke arahku. Dia tampak seperti sedang mengatakan sesuatu padaku. Terima kasih, sampai jumpa, ucapnya. Maimunah melambaikan tangan bersamaan dengan itu bayangan Maimunah menghilang. Aku tahu Maimunah benar-benar tenang sekarang. Tetapi, aneh, kenapa suasana di sini menjadi berubah? Tiba-tiba desiran angin berhembus di belakang tengkakku, membuatku jati merinding. Tiba-tiba lampu mati. Suasana benar gelap dan aku sendirian. Aku menggenggam selimutku semakin kencang. Aku tidak berani bergerak. Wyaar. Tiba-tiba ada sebuah benda terjatuh. Bunyinya mengagetkanku. Lalu terdengar bunyi derap kaki. Tap, tap, tap. Bunyi itu sepertinya makin mendekat ke arahku. Aku tidak bisa melihat siapa itu karena benar-benar gelap. Jantungku benar-benar berdegup kencang, keringatku mengalir deras di sekitar tubuhku. Aku mulai melafalkan doa-doa, memungkinkan kejadian yang tidak enak yang akan terjadi nanti. Ada yang menaiki kakiku, seperti sebuah beban berat. Aku tidak berani menggerakkan kakiku sedikit pun. Kurasakan ada tangan yang mengelus kakiku, permukaan kulitnya mengelus kakiku, permukaan kulitnya halus. Aku bisa merasakannya. Tiba-tiba lampu menyala. Terlihat seorang wanita sedang menatap kosong ke arahku. Mulutnya berlumuran darah, matanya terlihat seperti sedang menangis, dan wanita itu berjalan semakin mendekati ke arahku. Badanku serasa beku, aku ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Jangan takut, kata wanita itu lembut, aku tidak akan menyakitimu. Aku Maimunah, aku hanya ingin menyampaikan pesan buatmu. Tolong aku terperangkap di sini, bebaskan aku. Agar nyawaku bisa tenang di sana. Bakar kalung yang ada di dekat lemari. Kalung berliontin huruf M. Tidak ada orang yang tahu.
sepi, kotor. Tolong aku. Aku mohon. Sosok itu tiba-tiba perlahan menghilang. Dan sekarang yang terlihat hanya gelap. Aku begitu syak. Aku tidak sadar dan tahu-tahu sudah berada di pagi hari. Rupanya aku pingsan tadi malam. Nyawaku rasanya belum terkumpul. Aku masih kebingungan. Badanku terasa capek sekali. Aku kemudian bangun melihat jam berapa sekarang. Jam sudah menunjukkan pukul 12 ya ampun. Kali ini aku benar-benar kesiangan. Aku menutup wajahku dengan kedua tanganku. Aku bertanya pada diriku sendiri, "Ya Tuhan, apa yang terjadi padaku? Mengapa semua ini terjadi?" Aku menghembuskan nafas panjang. Kemudian aku memikirkan kejadian tadi malam. Wanita yang aku lihat kemarin malam adalah Maimunah. Wanita itu membicarakan tentang nyawanya yang terperangkap di dunia nyata. Dia ingin aku membebaskannya, dan dia juga membicarakan tentang kalung. Dia menyuruhku untuk mencari kalung dan kemudian membakarnya. Aku bertanya-tanya, ada apa dengan kalung itu? Kenapa dia ingin aku membakarnya untuk membuat nyawanya bebas? Tapi aku tidak peduli. Yang terpenting sekarang adalah mencarinya supaya dia juga tenang hidupnya. Dia akan terbebas nyawanya menuju alam sana. Dan aku, tentu saja supaya hidupku tidak diganggu lagi oleh makhluk halus itu. Sudah berjam-jam aku mencari kalung yang dimaksud Maimunah. Lemari sudah berjam-jam aku mencari kalung yang dimaksud Maimunah. Lemari pakaian sudah aku geledah. Isinya aku keluarkan semua. Aku cari-cari di sekitar lemari juga tidak ada. Aku bingung. Lemari mana yang disebut Maimunah? Susah sekali mencarinya. Aku memikirkan pesan Maimunah lagi. Bakar kalung. Kalung berliontin huruf M. Tidak ada orang yang tahu. Sepi, kotor. Tolong aku. Aku mohon. Kalung yang ada di dekat lemari. Berliontin huruf M, sepi dan kotor. Tiba-tiba sesuatu terlintas di pikiranku. Kurasa aku sudah menemukan jawabannya. Apa mungkin benar? Jantungku berdegup kencang. Aku sudah sampai di gudang di kontrakan. Semoga firasatku benar. Aku mencari barang yang dimaksud. Aku mulai bekerja di sekitar gudang. Banyak debu dan sangat kotor. Aku mulai terbatuk-batuk. Betapa menjijikannya tempat ini. Apa tempat ini tidak pernah disentuh oleh manusia? Benar-benar menjijikan. Sesaat setelah itu, aku melihat lemari besar tua. Kayu-kayunya sudah lapuk dimakan rayap. Firasatku mengatakan agar mendekati lemari itu. Aku segera menggeledah isi lemari itu. Tapi aku tidak menemukan apa-apa. Hanya ada kertas koran yang sudah lama. Tiba-tiba ada sebuah bola terjatuh dan menggelinding ke arah bawah lemari itu. Aku membungkukkan badan untuk mengambilnya. Tapi ketika sampai di bawah, aku tidak lagi menghiraukan bola tadi. Perhatianku tertuju pada kotak biru yang terlihat bersih. Aku memungutnya. Perasaanku mengatakan inilah jawabannya. Hatiku berdegup kencang. Kubuka perlahan kotak itu. Di dalamnya berisi surat. Aku membaca surat itu yang isinya adalah, "Kepada Maimunah yang kusayangi dari kekasihmu. Maimunah, aku benar-benar merindukanmu. Di hari ulang tahunmu yang ke-17 ini, maaf aku tidak bisa datang ke tempatmu. Aku hanya bisa memberikan kalung ini. Penyakit leukemiaku sudah mencapai tahap akut. Aku tidak mampu untuk berjalan lagi. Badanku sudah terasa tidak berdaya lagi. Maaf jika sudah mengecewakanmu. Kurasa ini yang terakhir dariku. Aku, mencintaimu." Pada akhir kata terlihat bahwa tulisannya berubah menjadi tidak karuan. Aku mendeskripsikan bahwa kekasih Maimunah saat menulis kata terakhir itu, penyakitnya kambuh sehingga kesusahan untuk menulis. Jadi begitu jawabannya. Maimunah merasa tidak bebas karena surat dan kalung yang diberi kekasihnya ini. Di kotak itu terdapat kotak kecil lagi berwarna merah tua. Aku membukanya. Ada sebuah kalung berliontin huruf M, berwarna perak dan mengkilat benar-benar cantik. Tapi aku harus segera membakarnya. Dengan cepat aku melumuri kalung itu dengan minyak tanah, kemudian membakarnya. Setelah 3 minggu kejadian itu, hidupku terasa tenang. Tidak ada gangguan dari makhluk halus lagi. Aku sudah melupakan kejadian itu. Mungkin alam sana sudah tenang. Tetapi suatu ketika pada malam hari saat aku sedang tertidur, aku terjaga lagi. Aku melihat bayangan Maimunah tersenyum ke arahku.
Dia tampak seperti sedang mengatakan sesuatu padaku. Terima kasih, sampai jumpa. Kecapnya, Maimunah melambaikan tangan bersamaan dengan itu bayangan Maimunah menghilang. Aku tahu Maimunah benar-benar tenang. Sekarang, demikian cerita horor kontrakan berhantu. Nantikan cerita lain selanjutnya di Narasi Creepy. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.